Di sini untuk mengetahui berapa sih rata-rata penghasilan petani, maka kita akan mengalihkan luas lahan dengan produktivitas, kemudian dikalikan dengan harga gabah. Setelah dapat angkanya semuanya, setelah dikalkulasi, kita kurangi dengan biaya produksi. Di mana biaya produksi itu biaya produksi per are dikali luas lahan. Berapa sih rata-rata penghasilan petani? Nah, teman-teman semua pasti pada penasaran kan? Dari dulu kita tahu bahwa penghasilan petani, terutama petani skala kecil, pasti rendah kan? Nah, tapi kita tidak tahu serendah apa penghasilan petani tersebut. Atau jangan-jangan hal tersebut hanya mitos. Maka dari itu, mari kita dukung pandangan kita dengan data. Yuk kita cari tahu bersama. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel ini. Nah, untuk teman-teman yang belum, silahkan tekan tombol subscribe dulu, kemudian aktifkan loncengnya untuk selalu update video-video terbaru dari channel ini. Nah, untuk menghitung berapa rata-rata penghasilan petani, beberapa data yang kita perlukan itu yang pertama, jumlah RTUP atau rumah tangga usaha pertanian menurut subsektor. Kemudian rata-rata luas lahan yang dimiliki RTUP. Yang ketiga itu rata-rata produktivitas lahan. Yang keempat harga gabah. Dan yang terakhir biaya produksi. Nah, jadi ini teman-teman data yang pertama yang kita butuhkan yaitu profil rumah tangga usaha pertanian. Nah, di sini kita kan ingin melihat berapa penghasilan petani dalam skala kecil atau skala rumah tangga secara keseluruhan. Tetapi kalau kita menghitung secara keseluruhan, ternyata petani itu terdiri dari banyak subsektor, jadi perhitungannya akan banyak. Bisa saja saya membuat, tapi mungkin di next video atau di lain kesempatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengerucut ke subsektor padi. Kenapa saya memilih subsektor padi? Karena subsektor padi merupakan subsektor yang paling banyak digeluti oleh petani, yaitu 13.155.108. Jadi saya mengasumsikan bahwa subsektor ini merepresentasikan kondisi atau penghasilan petani secara keseluruhan. Nah, data selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah data kepemilikan luas lahan sawah oleh RTUP. Nah, di sini terdapat dua jenis lahan sawah, yaitu lahan sawah seperti biasa, lahan irigasi. Kemudian yang kedua adalah padi ladang. Nah, di sini sudah tertera di mana rata-rata Indonesia untuk luas kepemilikan lahan sawah, padi sawah, yaitu sebesar 927 meter persegi atau 9,27 are. Kemudian untuk padi ladang adalah 880,9 meter persegi atau 8,8 are. Nah, di sini kita sudah memiliki kedua angka tersebut, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita cari rata-ratanya. Nah, di sini kita sudah ketemu dengan rata-ratanya yaitu sebesar 9,04 are. Nah, jadi teman-teman, angka 9,04 are ini merupakan angka yang sangat kecil sekali. Maka tidak heran kalau petani skala kecil di Indonesia berpenghasilan yang terbilang cukup rendah. Maka dari itu, mari kita doakan, mari kita support petani-petani skala kecil di Indonesia. Selanjutnya, data yang kita butuhkan adalah data produktivitas. Data produktivitas ini bisa kita peroleh dengan cara membagi data produksi dengan data luas panen. Di sini saya sudah memiliki data produksi dan luas panen Indonesia tahun 2018 yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, di mana data produksi pada tahun 2018 adalah 59,2 juta ton, sedangkan luas panen sebesar 11,38 juta ton. Juta hektar. Maka untuk mendapatkan produktivitas kita tinggal bagi saja. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya yaitu sebesar 5,2 ton per hektar. Oke, selanjutnya data yang dibutuhkan itu adalah data harga gabah di Indonesia. Nah, di sini saya sudah memiliki data harga gabah dari BPS tahun 2018, di mana untuk GKG sebesar Rp5.487, untuk GKP Rp4.857, dan untuk
yang kualitasnya rendah sebesar Rp4.488. Nah, jadi di sini saya akan mengambil yang tengah saja, yang GKP saja, yaitu sebesar Rp4.857. Nah, ini data yang terakhir yang kita butuhkan, yaitu biaya produksi padi. Nah, di sini sudah tertera list biayanya, yaitu ada bibit atau benih, kemudian pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Nah, di sini sudah ditotal untuk biaya 1 hektar, yaitu sebesar 7.730.000 sekian. Nah, kemudian karena kita perlunya per are, jadi tinggal dibagi 100 saja, yaitu sebesar 77.300. Nah, nanti harga per are ini kita kalikan dengan luas lahan untuk memperoleh biaya produksi secara total. Nah, jadi ini teman-teman semua data yang kita butuhkan. Selanjutnya langsung saja kita ke perhitungannya. Di sini untuk mengetahui berapa sih rata-rata penghasilan petani, maka kita akan mengalihkan luas lahan dengan produktivitas, kemudian dikalikan dengan harga gabah. Setelah dapat angkanya semuanya, setelah dikalkulasi, kita kurangi dengan biaya produksi. Di mana biaya produksi itu biaya produksi per are dikali luas lahan. Nah, di sini luas lahan 9,04 are dikali dengan produktivitas 52 kg per are, kemudian dikali dengan harga gabah 4.857 per kilogram. Setelah dapat hasilnya dikurangi dengan biaya per are, yaitu sebesar 77.303, kemudian dikali dengan luas lahan, yaitu sebesar 9,04 are. Nah, di sini kita sudah ketemu dengan hasilnya teman-teman, yaitu sebesar Rp1.584.359. Nah, inilah rata-rata penghasilan petani skala kecil, skala rumah tangga di Indonesia dengan rata-rata kepemilikan lahan seluas 9,04 are. Jadi teman-teman sendiri bisa bayangkan betapa kecilnya penghasilan petani skala kecil di Indonesia. Maka dari itu teman-teman, mari kita dukung petani skala kecil di Indonesia dengan cara memberikan doa yang terbaik, kemudian membeli produk-produk mereka, serta memberikan edukasi kepada mereka tentang bagaimana cara mengembangkan pertanian yang baik, salah satunya dengan cara memberikan edukasi tentang budidaya komoditi selain padi, contohnya budidaya hortikultura yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Sekian video saya kali ini, saya ucapkan terima kasih.